Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Farhan Lababan dengan NIM 2407113683, Prodi S1 Teknik Elektro, kelas C. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pengukuran tahanan pertahanan atau grounding, di mana materi ini merupakan salah satu topik penting dalam pengukuran listrik karena berkaitan langsung dengan keselamatan manusia, perlindungan peralatan listrik, dan keandalan sistem tenaga listrik. Nah, pada pembahasan ini kita akan mempelajari apa itu pentanahan, mengapa pentanahan itu penting, faktor apa saja yang mempengaruhi tahanan pentanahan, serta berbagai metode yang digunakan untuk mengukur tahanan pentanahan. Nah, pentanahan sendiri adalah sebuah sambungan yang baik yang dibuat secara sengaja ataupun tidak disengaja antara rangkaian listrik atau peralatan listrik dengan tanah. Sambungan tersebut harus memiliki tahanan yang rendah atau low impedance untuk mengalirkan gelombang listrik dan transient voltage. Jadi sistem pentanahan itu dapat kita misalkan seperti saluran pembuangan air, di mana ketika terjadi luapan air tersebut memiliki jalur untuk mengalir sehingga tidak menyebabkan suatu kerusakan. Sama halnya seperti ketika terjadi kebocoran arus atau sambaran petir. Energi listrik yang berlebih itu akan dialirkan ke tanah melalui sambungan yang dibuat tadi, sehingga tidak membahayakan manusia ataupun peralatan elektronik. Pengukuran pentanahan sendiri itu digunakan untuk memastikan bahwa sambungan yang dibuat secara sengaja tadi ke tanah tadi, itu sambungan yang dibuat ke tanah tadi itu berfungsi. Jika sambungan tersebut tidak berfungsi, maka sistem pentanahan atau sistem grounding dinyatakan gagal. Nah, ada beberapa alasan kenapa sistem pentanahan atau sistem grounding itu sangat penting. Pertama, untuk melindungi manusia dari sengatan listrik akibat arus bocor. Lalu kedua, untuk melindungi peralatan dari gangguan listrik seperti hubungan singkat atau korslet, seperti kerusakan pada fuse atau sekring. Lalu yang ketiga, itu untuk mengalirkan energi sambaran petir langsung ke tanah sehingga tidak merusak peralatan elektronik yang ada di rumah contohnya. Selain itu juga pentanahan ini membantu mengurangi pengaruh gelombang radio frekuensi tinggi dan muatan listrik statis yang dapat mengganggu kinerja peralatan elektronik. Nah, selain berfungsi sebagai sistem proteksi, pentanahan juga berpengaruh terhadap kualitas daya listrik. Setidaknya 15% masalah kualitas daya itu berhubungan dengan sistem pentanahan atau grounding. Misalnya seperti gangguan harmonisa, faktor daya yang buruk, serta berbagai masalah kualitas daya lainnya. Bayangkan nih sebuah gedung dengan yang punya banyak komputer dan server, di mana gedung tersebut mempunyai sistem grounding yang buruk. Ketika terjadi sambaran petir, lalu ada lonjakan tegangan, itu dapat langsung merusak perangkat-perangkat komputer tadi, sehingga dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu, pentanahan ini sangat diperlukan untuk mencegah situasi yang berbahaya mungkin terjadi seperti tadi. Pengukuran pentanahan sendiri itu tidak bisa dilakukan sekali saja, namun harus dilakukan secara rutin. Karena seiring waktu, tanah dapat mengalami perubahan kondisi akibat kelembapan, kandungan garam, dan suhu yang tinggi, sehingga dapat menurunkan nilai resistansi pentanahan pada batang tembaga. Jadi, pemeriksaan grounding atau pentanahan umumnya itu dilakukan minimal 1 kali dalam setahun. Jika terjadi peningkatan resistansi lebih dari 20%, maka teknisi itu perlu melakukan perbaikan dengan menambah batang tembaga atau mengganti batang tembaga yang lama dengan yang baru. Secara teori, idealnya nilai resistansi pentanahan adalah 0 ohm. Namun dalam praktiknya nilai tersebut hampir tidak mungkin dicapai
Oleh karena itu, standar nasional seperti NFPA dan IEE, serta standar nasional Indonesia yaitu PUIL, menetapkan bahwa nilai tahanan pertanahan yang baik adalah 5 ohm atau kurang dari 5 ohm. Semakin kecil nilai resistansinya, semakin baik kemampuan sistem grounding dalam mengalirkan arus gangguan ke tanah. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya resistansi pertanahan. Yang pertama, panjang atau kedalaman pemasangan elektroda ke tanah. Semakin dalam elektroda ditanam, biasanya resistansi akan semakin kecil karena tanah lebih lembab. Lalu yang kedua, diameter elektroda. Yang ketiga, jumlah elektroda yang digunakan. Dan yang keempat, desain sistem pertanahan secara keseluruhan. Namun selain keempat faktor tadi, jenis tanah juga sangat berpengaruh. Biasanya tanah lembab memiliki resistansi yang lebih rendah dibandingkan tanah lainnya. Dapat terlihat di tabel, itu tanah liat dan tanah basah memiliki resistansi yang lebih rendah dibandingkan tanah berbatu atau pasir kering. Untuk menghubungkan sistem listrik dengan tanah, digunakan elektroda pentanahan. Atau pada slide ini dapat kita lihat bentuknya berbentuk seperti paku yang kemudian ditanam ke dalam bumi. Elektroda atau paku ini berfungsi sebagai media penghantar antara sistem listrik dan tanah, sehingga arus gangguan dapat dialirkan dengan aman. Nah, slide ini menunjukkan beberapa jenis sistem pertanahan yang umumnya digunakan. Yang pertama, ada satu batang elektroda. Ini biasanya digunakan pada rumah atau bangunan sederhana. Lalu yang kedua, ada elektroda plat yang cocok digunakan pada daerah berbatu. Lalu yang ketiga, ada kelompok elektroda yang digunakan untuk bangunan besar atau menara telekomunikasi. Dan yang terakhir itu elektroda mesh. Itu yang banyak digunakan pada gardu induk dan sistem tenaga listrik skala besar. Pemilihan jenis sistem pertanahan itu disesuaikan dengan kondisi tanah dan kebutuhan instalasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis metode pengukuran pertanahan. Yang pertama ada metode resistivity. Jadi tujuan dari metode ini adalah untuk menghitung efektivitas material tanah, yaitu untuk mengalirkan arus di mana pentanahan akan dipasang. Nilai pengukuran resistansi tanah akan menentukan desain sistem pertanahan. Jadi metode ini itu untuk menentukan apakah suatu lokasi itu memiliki karakteristik tanah yang baik untuk pemasangan sistem grounding nantinya. Nah, hasil pengukuran ini nantinya digunakan sebagai dasar dalam merancang sistem pertanahan yang baik, yang efektif. Nah, dari hasil pengukuran, nilai resistansi RE atau resistivity tanah itu akan dihitung dengan menggunakan rumus 2pi dikalikan dengan jarak probe, lalu dikalikan dengan nilai resistansi yang diukur. Nah, selanjutnya ada contoh soal. Di sini kita berencana untuk memasang elektroda pentanahan sepanjang 3 meter. Nah, lalu kita gunakan metode 4 titik atau 4 point method dengan jarak antar elektroda ujinya sepanjang 9 meter. Lalu alat ukur menunjukkan nilai resistansi sebesar 85 ohm. Berapakah besarnya tahanan tanah di titik tersebut? Nah, kita akan menggunakan rumus metode resistivity tadi. Nah, kita tulis kembali tadi rumusnya. P sama dengan PE atau resistansi tanah itu sama dengan 2pi dikali dengan A atau panjang probe lalu dikalikan dengan RE atau nilai resistansi yang terukur. Nah, A tadi itu kita ketahui jarak elektrodanya antar elektrodanya itu 9 meter. Lalu RE atau nilai resistansi yang terukur tadi sebesar 85 ohm. Maka selanjutnya tinggal kita masukkan ke rumus, yaitu PE
sama dengan 2 dikali pi, berarti 2 dikali 3,14 ini dikali ya, dikali dengan A atau panjang probnya tadi 9, lalu dikalikan dengan 85 ohm. Maka akan kita dapatkan nilai resistansi tanahnya atau itu 48,04,2 ohm atau sama dengan 4,8 dikali 10 pangkat 3 ohm. Nah, ini nilai resistansi tanahnya. Selanjutnya ada metode Fall of Potential. Metode ini merupakan metode yang paling umum untuk mengukur resistansi sistem grounding yang sudah terpasang. Tujuan dari metode ini adalah untuk menghitung resistansi sistem pentanahan. Metode ini itu menggunakan 2 elektroda bantu yang ditanam pada jarak tertentu dari elektroda yang akan diuji. Bisa kita lihat di sini, yaitu terminal E pada alat ukur dihubungkan pada elektroda pentanahan yang akan diuji. Lalu di sini terdapat elektroda bantu pertama yaitu P2 ditancapkan pada tanah dengan jarak beberapa meter dari elektroda yang akan diuji. Lalu elektroda bantu yang kedua atau C2 ditancapkan ke tanah dengan jarak beberapa meter, yaitu sekitar 50 meter dari elektroda yang akan diuji. Nah, alat ini akan membandingkan tegangan pada kumparan tegangan yaitu terminal P dan E dengan arus yang mengalir pada kumparan arus yaitu terminal C dan E, sehingga diperoleh nilai resistansi sistem pentanahannya sama dengan V dibagi I. Jadi prinsip kerjanya berdasarkan hukum Ohm, yaitu membandingkan tegangan dan arus yang diinjeksikan ke tanah sehingga diperoleh nilai resistansi dengan persamaan V dibagi I atau tegangan dibagi arus. Selanjutnya ada metode stackless, yaitu metode pengukuran grounding yang tidak memerlukan elektroda bantu, namun sebagai gantinya digunakan 2 buah klem. Klem yang pertama yaitu untuk menghasilkan tegangan uji pada konduktor pentanahan, lalu yang klem kedua untuk mengukur arus yang mengalir. Metode ini lebih praktis karena proses pengukuran jadi lebih cepat dan tidak memerlukan penancapan elektroda tambahan ke dalam tanah. Nah, di sini merupakan ilustrasi dari proses pengukuran pentanahan menggunakan metode stackless. Selanjutnya ada metode selective measurement. Yaitu metode yang digunakan untuk mengukur tahanan elektroda di mana dalam suatu sistem grounding terdiri dari banyak elektroda. Lalu klem arus digunakan untuk mengisolasi injeksi tes arus pada elektroda. Metode ini memiliki kelebihan karena pengukuran dapat dilakukan tanpa memutus sistem grounding dan tanpa mematikan sumber listrik, sehingga pengukuran dapat dilakukan dengan cepat dan sederhana. Oleh karena itu, metode ini banyak digunakan pada gardu induk, menara telekomunikasi, dan fasilitas industri. Nah, pada gambar ini dapat dilihat bagaimana klem arus digunakan untuk mengisolasi jalur pengukuran sehingga hanya elektroda yang diinginkan yang diukur. Teknik ini memungkinkan pengukuran dilakukan dengan cepat dan aman meskipun sistem masih beroperasi. Materi yang digunakan pada presentasi ini berasal dari referensi mengenai tahanan pentanahan yang disusun oleh Erik van Riet dan dipublikasikan oleh Flow.
Mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.